Suara ketukan di pintu rumahnya mendorong Banjar bangkit. Murti bergegas mengintip. "Siapa?" tanya Banjar. "Ini aku, Wilang," terdengar jawaban. "Ke dapur saja," jawab Murti. Banjar dan istrinya terheran-heran melihat wajah Wilang merah padam. Segera Banjar dan istrinya saling lirik bertukar pandang. Ketika Banjar merasa butuh menyalurkan kemarahannya, bagai tersita gelegak dadanya melihat Wilang, tetangga sebelah yang juga dalam keadaan sebagaimana dirinya. "Ada apa?" tanya Murti. Napas Wilang tersengal. Laki-laki yang masih muda, bertubuh hitam legam itu, wajahnya benar-benar tertekuk-tekuk berlipat. Matanya memerah tanda tengah meredam marah. Wilang ternyata mengalami kesulitan menjawab pertanyaan Murti yang sebenarnya pertanyaan sederhana itu. "Kamu kenapa, Wilang?" tanya Banjar. "Kamu keracunan bunga kecubung atau bagaimana?" "Aku akan membunuh orang." Betapa terperanjatnya Banjar, sebagaimana istrinya yang tak kalah kaget. Banjar sampai lupa kepada kemarahannya sendiri. "Apa?" balas Banjar. "Aku mau membunuh orang. Ku minta Kang Banjar menjadi saksi atas apa yang akan aku lakukan. Aku benar-benar marah dan akan membunuh orang." "Siapa yang akan kau bunuh?" tanya Banjar lagi. Kembali Wilang tersengal-sengal. Dengan serakah ia menenggak air kendi yang diserahkan Murti kepadanya. Wilang tak cukup minum air kendi itu, tetapi juga mengguyurkan ke kepalanya sampai basah kuyuk seperti orang mandi. Dengan apa yang dilakukan itu, Wilang merasa gemuruh dadanya agak mereda. "Kamu akan berurusan dengan kitab Utara Manawa," Banjar mengingatkan. "Aku tidak peduli. Aku tak takut menghadapi Utara Manawa. Aku tak takut dihukum penjara seumur hidupku, asal aku membunuh orang itu." Banjar menggeleng. Matanya makin tajam membalas tatapan mata Wilang yang nyaris lepas dari kelopaknya. Bila Wilang tak mampu mengendalikan diri, boleh jadi akan lepas bulatan mata itu dari kelopaknya. "Kamu akan membunuh Kang Karpa?" tanya Murti tiba-tiba. Pertanyaan itu mengagetkan Wilang sekaligus mengagetkan suaminya. "Hah? Kok tahu kalau aku akan membunuh Karpa?" Murti termangu diam. Di sebelah suaminya yang terbelalak, mulut Banjar terbuka dengan raut muka yang mewakili kekagetannya. "Kamu akan bunuh Kang Karpa?" "Ya," jawab Wilang tegas. "Aku setuju," jawab Banjar. "Bunuh saja orang itu, kemaki dan sombong. Kalau kamu berniat membunuhnya, bunuh saja. Aku setuju. Aku juga ingin merobek mulutnya. Ayo, lakukan saja. Kudukung." Banjar bersemangat dalam memberi dukungan. Sikapnya yang demikian malah mengagetkan Wilang. Wilang yang ternyata marahnya lebih cepat mereda, duduk di jingklik, menempatkan diri, menyebelahi Banjar. Ruangan itu terbungkam sejenak ketika masing-masing merasa ada yang janggal, ada yang tidak pada tempatnya. "Ada apa dengan Kang Karpa?"
Banjar berbisik lunglai. Wilang menoleh menyerahkan raut wajahnya. "Jadi, kamu juga sedang marah kepada Kang Karpa?" tanya Wilang. "Ya," jawab Banjar. "Kalau kamu, apa sebabnya?" Dengan singkat namun jelas, Banjar menceritakan bagaimana sikap tetangga sebelah itu kepadanya. "Aku berusaha keras mencari jawabnya. Caranya dengan mencari kesalahanku. Rupanya bukan hanya aku yang diperlakukan tidak manusiawi. Kamu juga." "Ya, aku juga," jawab Wilang. "Kalau kau, kenapa? Penyebabnya apa?" "Aku berniat pinjam garu dan singkal. Aku harus menyiapkan sawahku untuk ditanami. Aku yang sudah terlanjur masuk ke dalam rumahnya, dihardik, diumpat, dan didorong-dorong keluar, diusir dari pagar rumahnya. Kalau aku berani masuk lagi ke halamannya, ia mengancam akan meludahiku." "Begitu?" "Ya." Lalu hening. Semua penasaran, sulit memahami. Perubahan sikap dan perilaku Karpa benar-benar terlampau mengagetkan. "Ada apa sebenarnya?" Murti mendesis. Lagi-lagi ternyata bukan hanya Banjar dan Wilang yang dikagetkan oleh sikap Karpa yang berubah. Melihat Banjar dan istrinya sedang berbincang dengan Wilang, dua rasta yang melintas di jalan depan rumah mereka segera berbelok. Akan tetapi berbeda dengan Banjar dan Wilang. Dua rasta memiliki jawaban meski terasa masih samar. "Kalian kaget oleh sikap Kang Karpa?" tanya dua rasta langsung pada persoalan. Banjar dan Wilang kaget. "Ya," jawab mereka serentak. Murti memerhatikan dua mata dua rasta. Murti mengira dua rasta sedang mengarahkan pandangan mata kepadanya. Ternyata tidak. Pandangan mata dua rasta ternyata tertuju kepada Banjar. Mata yang tidak searah itu memang membingungkan. Ada orang yang bersembunyi di rumah Karpa. Itu yang menyebabkan Karpa berubah. Karpa harus melindungi orang itu dari siapapun. Banjar dan Wilang terbelalak. Hening terjadi sedikit lebih lama. "Siapa yang disembunyikan Kang Karpa?" "Aku tidak tahu," jawab dua rasta. "Aku tertarik, ingin mengetahuinya karena mendengar bayi menangis. Aku penasaran, bayi siapa yang menangis keras di rumah Kang Karpa itu. Tetapi aku diusir, dimaki-maki, dituduh tak tahu diri, mengintip rumah orang. Aku bahkan dilempar batu mengenai kakiku. Sampai sekarang belum sembuh. Kalau ada kesempatan, akan kubalas dengan nyerampang kakinya menggunakan kayu yang besar." Banjar yang meraba dada nyaris lupa dengan amarahnya. Pun Wilang dengan semangat membunuh telah lupa dengan kesumat amarahnya. Yang tersisa sekarang tinggal rasa heran. Rasa ingin tahu yang amat besar terhadap siapa sosok yang sedang bersembunyi di rumah Karpa. Bayi siapa yang menangis, seperti apa wajahnya. "Kau sempat tahu orang yang bersembunyi di rumah Kang Karpa?" "Tidak, aku hanya menduga dia perempuan. Bayi yang menangis itu anaknya. Mungkin selain perempuan itu ada lelaki lain yang juga bersembunyi. Aku tak tahu." Banjar berpikir keras.
Terlihat itu dari keningnya yang mengerut dan tatapan matanya yang jatuh ke satu arah. Apalagi Banjar melengkapinya dengan melekatkan telunjuk ke kening. Banjar jelas berpikir dengan isi keningnya. Sama sekali berbeda dengan Wilang yang mengelus-elus dengkul. Wilang memang tidak sedang berpikir meski ia penasaran. Orang yang bersembunyi itu yang memaksakan Karpa berubah sikapnya, ucap Banjar. Ya, jawab istrinya. Aku yakin begitu. Mungkin karena upah, atau mungkin karena ancaman, atau mungkin pula secara sukarela Kang Karpa melakukan. Misalnya, memang karena niat melindungi. Terus, apakah ada hubungannya dengan apa yang saat ini terjadi di istana? Tambah Banjar yang keluar dari mulutnya seperti begitu saja. Apa yang dilontarkan Banjar menyebabkan Wilang Jondil kaget. Akan tetapi dengan segera Banjar membantah sendiri kemungkinan macam itu. Apa yang terjadi kali ini bukan peristiwa 9 tahun yang lalu. Peristiwa getir yang memang tak mungkin dilupakan. Para prajurit yang berubah menjadi perampok menguras isi rumahnya dengan dalih mencari jaya negara. Padahal beberapa saat sebelumnya dengan riuh Banjar bercerita bagaimana pemakaman raja dilangsungkan. Banjar menuturkan kisah itu sebagai oleh-oleh telah mengunjungi kota raja di hari yang benar-benar tepat. Hari terjadinya pembunuhan yang menimpa Raja Majapahit. Kenapa harus ada orang yang bersembunyi di rumah Kang Karpa? Tanya Banjar. Perlahan sekali Wilang menggeleng. Sebaliknya, untuk menjawab pertanyaan yang mencemaskan itu, Dwarasta menyipitkan mata sejenak. Rasa cemas Dwarasta ternyata sebangun dengan apa yang mengendap di benak Banjar. Yang melakukan pembunuhan terhadap Sri Baginda adalah Rakrian Tanca. Ia telah dibunuh oleh Patih Daha Gajah Mada. Namun, siapa tahu di belakang Tanca ada komplotan yang merancang pembunuhan itu. Kenapa harus ada orang bersembunyi di wilayah kita? Maksud jahat apakah yang dibawa orang itu? Karena bukankah hanya orang jahat yang menyembunyikan diri dan menyembunyikan kejahatannya? Tanya Dwarasta. Kita harus tahu siapa orang yang bersembunyi di rumah Karpa, kata Banjar. Ya, aku sependapat. Wilang menegas. Kita datangi rumah Karpa sekarang juga, dan kita paksa ia mengaku menyembunyikan siapa. Kalau tidak mau mengaku, aku yang akan membuka paksa mulutnya. Murti membalik tubuh dan mengarahkan perhatiannya ke rumah Karpa. Di sana Karpa benar-benar berubah menjadi anjing. Lebih gila lagi, Karpa melengkapi diri dengan senjata. Sebuah pedang panjang diayun-ayunkan. Aku mendengar anak menangis, berbisik Murti. 3 lelaki di depannya segera menelengkan telinga. Lamat-lamat dari rumah Karpa memang terdengar suara bayi menangis. Aku dengar suara itu, bisik Banjar. Aku juga, tambah Wilang. Rupanya ada yang disembunyikan oleh Kang Karpa, dan itulah yang menyebabkan ia berubah perangai seperti itu, berkata Banjar. Banjar dan istrinya saling pandang, sementara Wilang yang menatap wajah Dwarasta sedikit bingung, merasa tidak yakin pandangan mata Dwarasta ditujukan kepadanya. Mata juling itu salah satu mengarah kepadanya, sementara yang satu lagi tidak tertuju kepadanya, membelah ke antara mereka. Suara bunyi menangis itu terdengar amat jelas. Suaranya bahkan sangat melengking,
Secara kasat mata, Karpa terlihat bingung oleh suara tangis itu. Dengan jelas, bahasa tubuhnya menampakkan rasa cemas bila ada yang mendengar suara tangis itu. Menyembunyikan benda mungkin bisa, namun tak mungkin menyembunyikan suara kecuali dengan menyumpal sumber suara itu. Apakah Kang Karpa telah melakukan tindakan kejahatan? Pertanyaan itu meletup dari mulut Murti. Pertanyaan itu rupanya cukup mengagetkan karena kemungkinan itu ada. Kang Karpa menculik anak orang, tambah Murti. Ya, siapa tahu Kang Karpa berbuat gila. Kang Karpa mungkin melakukan. Ia merasa kesepian, butuh teman. Larut kemarahan yang semula menggejolak dalam hati Banjar. Demikian pula dengan Wilang. Kemarahannya lenyap entah kemana. Aku akan mengintip, kata Dwarasta tiba-tiba. Semua saling pandang. Kalian sibukkan Kang Karpa. Aku akan mengintip siapa yang berada di rumah itu dari arah belakang. Baik, jawab Banjar. Apa yang dilakukan oleh tak sekedar Banjar, tetapi Wilang dan istrinya ikut, benar-benar membuat Karpa merasa tidak senang. Kalian mau apa? Lantang suara Karpa dalam menghardik. Aku hanya ingin bertanya. Sepertinya telingaku mendengar suara tangis bayi. Berubah wajah Karpa. Tidak ada bayi menangis. Telingamu sedang rusak. Mana ada suara bayi menangis? Itu, jawab Wilang meski suara bayi menangis itu telah lenyap. Mana? Tidak ada, jawab Karpa amat garang. Kalian jangan mengada-ada. Tidak ada suara apapun. Meski aku sudah tua, aku tidak mendengar suara apapun. Tadi aku mendengar. Banjar menambah sambil bersikap seolah-olah akan melewati pemilik rumah. Namun Karpa segera melintangkan parangnya. Sikapnya benar-benar galak, menunjukkan betapa ia akan menggunakan parang itu apabila ada yang memaksa diri masuk ke wilayah kekuasaannya. Siapa sebenarnya orang yang kau sembunyikan di rumahmu, Kang Karpa? Tanya Wilang langsung pada persoalan. Pertanyaan macam itu mengagetkan Karpa. Terbungkam seketika mulutnya. Apalagi Wilang bukan jenis orang yang memiliki lidah lentur. Wilang jenis orang yang suka berbicara blak-blakan tanpa tedeng aleng-aleng. 9 tahun yang lalu, pedukuhan kita pernah diobrak-abrik prajurit kaki tangan Rakuti karena dikira menjadi tempat persembunyian Sri Baginda. Apakah kau ingin peristiwa itu terulang kembali, Kang Karpa? Apalagi hari ini Sri Baginda telah mangkat dibunuh Ratanca. Siapa tahu orang yang kau sembunyikan di rumahmu itu kaki tangan Ratanca. Kalau benar pedukuhan kita bakal mengalami celaka karena ulahmu. Pertanyaan itu benar-benar mengagetkan Karpa dan membuatnya gelisah. Pergi kalian. Jangan ada yang mendekati rumahku. Awas. Namun Banjar bergeming di tempatnya dengan Murti menempatkan diri beku di belakangnya. Wilang sama sekali tak menggeser arah pandangannya dari pintu rumah Karpa. Wilang bahkan mulai berjalan mondar-mandir. Ayolah Kang Karpa, kata Murti. Selama ini Kang Karpa adalah tetangga yang baik. Kita semua bersaudara. Kalau ada masalah, janganlah hanya Kang Karpa yang menyangga masalah itu. Bagilah dengan kami semua.
makin membeku wajah Karpa, makin terbungkam mulutnya. Apa yang diucapkan Murti itu dengan telak menyodok ulu dadanya, menempatkan Karpa pada suatu kesadaran betapa ternyata sulit bersandiwara, sangat sulit melupakan sesuatu yang tidak sejalan dengan isi hatinya. Dalam pada itu di belakang rumah Karpa, Dwarasta telah menempatkan diri dengan baik. Melalui sebuah lubang ia berhasil melihat sesuatu yang membuatnya layak terbelalak. Benar-benar mengagetkan karena melibatkan Karpa, tetangganya. Di ruang belakang rumah itu, seorang perempuan cantik terikat erat pada tiang dan tak mungkin baginya meloloskan diri tanpa bantuan orang lain. Bayi laki-laki dengan usia belum genap setahun berusaha membuka pakaian yang dikenakan perempuan itu untuk bisa menyusu. Gila, apa yang dilakukan Kang Karpa pada perempuan itu? Siapa pula orang itu? Tanya Dwarasta dalam hati pada diri sendiri. Dwarasta merasa tak bisa membiarkan keadaan tak lazim itu. Dwarasta segera bertindak. Dengan amat berhati-hati, Dwarasta berusaha mengakali pintu belakang supaya bisa terbuka. Akhirnya, setelah menggunakan sebuah pengungkit kayu, pintu yang tertutup itu bisa terbuka. Perempuan yang terikat erat di tiang soko itu jelalatan melihat ada orang yang masuk dan menolongnya. Cekatan Dwarasta membuka ikatan perempuan itu. "Terima kasih," ucap perempuan itu dengan segala kecemasannya. Dengan gugup perempuan itu memeluk anaknya dan membusai kepalanya. "Kamu siapa? Dan kenapa Kang Karpa menyekapmu?" Akan tetapi perempuan itu kesulitan menyebut namanya. Apa yang dilakukan bahkan mengagetkan Dwarasta. Dengan bergegas, perempuan itu berkemas. "Tunggu dulu, kamu akan kemana? Kamu siapa?" Perempuan itu tak menjawab. Ia memilih menyalurkan gugup dan cemas yang membelitnya dengan bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Demikian terpesonanya Dwarasta pada keadaan yang dihadapinya sampai tidak mampu melakukan apa-apa. Ketika kesadarannya kembali pulih, Dwarasta bergegas menyusul dan mengikuti dari belakang. "Sebenarnya kamu siapa? Kenapa Kang Karpa menyekapmu?" Dengan segenap kecemasannya, perempuan itu sedikit memperlebar langkah kakinya. Akan tetapi, kain yang dikenakannya tidak memungkinkan ia melakukan itu, kecuali perempuan itu mau menarik lebih tinggi dan menampakkan betisnya. Akhirnya, perempuan itu berhenti. "Aku harus ke kota raja. Kemana arahnya?" tanya perempuan itu. Dwarasta termangu beberapa jenak dalam memandangnya. Di mata Dwarasta, perempuan itu terlihat amat cantik. Sebenarnya lah, perempuan itu memang memiliki wajah yang cantik. Kecemasan yang melibas dan tubuhnya yang agak kotor tak bisa menyembunyikan kecantikannya. Untuk beberapa saat lamanya Dwarasta amat tersita perhatiannya oleh kecantikan perempuan itu. "Namaku Diah Menur, Kakang," ucap perempuan itu dengan sangat gugup. "Aku minta maaf, lupa berterima kasih. Kakang telah membebaskan aku. Sekarang tolong tunjukkan kemana arah balik ke kota raja. Aku harus ke kota raja." Dwarasta mengerutkan kening. Ke dalam otaknya belum terpusat kejawaban yang harus diberikan. Dwarasta masih bingung. Tak bisa memahami bagaimana Karpa terlibat dalam persoalan amat aneh. Mengapa Karpa yang ia kenal sangat baik itu bisa menculik dan menyekap orang?
Orang yang disekap itu memiliki wajah yang sangat cantik. Meski memiliki seorang anak, perempuan itu terlihat lugas kecantikannya. "Jawablah pertanyaanku, Adidyah Menur," Dwarasta mendesak. "Kenapa tetanggaku menyekapmu? Bagaimana ceritanya?" Dyah Menur merasa cerita yang dimilikinya amat panjang dan tidak mungkin dituturkan dalam waktu singkat. Apalagi bersamaan dengan itu, telinganya mendengar sesuatu yang mencemaskan. Suara derap kuda. "Aku tidak punya waktu. Tunjukkan kepadaku, kemana arah kembali ke kota Raja Majapahit?" Namun Dwarasta tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ia merasa pertanyaan yang diajukan lebih penting untuk segera mendapat jawaban. Perempuan bernama Dyah Menur itu akhirnya merasa tidak ada manfaatnya menunggu jawaban. Suara derap kuda itu amat ia pahami. Apa artinya? Amat ia pahami siapa penunggangnya. Pilihan yang ia punya hanyalah dengan segera menghindar dari orang yang datang itu, meski yang berada di depannya merupakan ladang. Perempuan itu balik arah dan bergegas berlari. Dwarasta yang terkejut segera mengejarnya, bahkan meraih tubuh perempuan itu, memaksanya berhenti. "Kau belum menjawab pertanyaanku," kata Dwarasta. "Aku tak punya waktu untuk bercerita," jawab perempuan itu. "Orang-orang yang datang berkuda itu akan mencelakai aku. Lebih baik kembalilah dan selamatkan tetanggamu sekarang. Tunjukkan kemana arah kota raja." Dwarasta bagaikan orang yang siuman dari keadaan tidak sadar. Telinganya menangkap derap beberapa ekor kuda dengan jelas dan memberinya bibit cemas yang dengan segera tumbuh dan mekar. Akan tetapi, dalam pandangannya, perempuan itu juga membutuhkan pertolongan. Setidaknya ia membutuhkan petunjuk kemana arah yang harus diambil untuk menuju kota raja. "Ikuti aku," kata Dwarasta. Dwarasta yang bermata juling itu benar-benar menjadi dewa penolong bagi perempuan cantik beranak satu bernama Dyah Menur itu. Dwarasta bahkan cekatan mengambil alih bebannya. Dwarasta mengulurkan tangan, menawarkan menggendong bayinya. Adakah bayi itu memahami keadaan memang mencemaskan sehingga ia diam tak menangis? Dengan langkah sama lebarnya, Dyah Menur mengikuti kemana gerak langkah kaki laki-laki yang menolong itu. Saat mana melintasi pekarangan tetangga, Dwarasta memerlukan memperhatikan keadaan dengan saksama. Manakala keadaan dirasa aman, Dwarasta membawa Dyah Menur berjalan mengendap-endap. Adalah dalam pada itu mungkin telah menjadi takdir Karpa bakal mengalami nasib malang semalang-malangnya ketika 5 ekor kuda yang berderap melintasi pedukuhan itu membelok ke pekarangan rumahnya. Orang-orang itu berwajah garang dan masing-masing bersenjata. 4 orang bersenjata pedang panjang menggantung di pinggang, sementara salah seorang melilitkan cambuk di pinggang pula. Cambuk itu bukan jenis cambuk untuk menggembala ternak di sawah, tetapi benar-benar cambuk yang dirancang sebagai senjata. Terdapat semacam gelang-gelang besi yang melingkar di juntai cambuk itu. Banjar dan istrinya berdiri bersandar pagar, sementara Wilang yang ternyata seorang pengecut menempatkan diri di belakang pasangan suami istri itu. 5 orang berkuda itu berloncatan turun dari kudanya. "Ini rumah Karpa? Siapa yang bernama Karpa?" bertanya salah seorang dari mereka yang memiliki kumis melintang.
Ternyata Karpa yang demikian garang kepada tetangganya itu lenyap garangnya berhadapan dengan orang-orang bersenjata itu. Menilik pakaiannya, mereka bukan prajurit, tetapi dari senjata yang menggantung di pinggang terlihat jelas mereka orang yang sering berurusan dengan perkelahian dan barangkali tak segan-segan membunuh orang. Banjar dan istrinya serta Wilang yang berdiri membeku di belakang mereka mulai menelan rasa cemas. "Ya, ini rumahku. Aku yang bernama Karpa," jawab Karpa. Kelima orang itu memusatkan perhatiannya kepada Karpa. Sikapnya agak lunak. "Mana perempuan dan anaknya itu?" tanya salah seorang dari mereka. "Kami harus membawanya pergi dari tempat ini. Tempat ini tak aman lagi baginya." "Ada," jawab Karpa. "Ia aku ikat di belakang." Banjar dan istrinya serta Wilang makin membeku ketika salah seorang dari mereka memandang dengan tatapan amat tidak bersahabat kepada mereka. Banjar yang tergoda ingin tahunya terpaksa membatalkan niat untuk melihat siapa orang yang disembunyikan di rumah Karpa yang agaknya seorang perempuan dengan anaknya yang bisa ditandai dari tangisnya yang melengking sangat keras. Laki-laki garang itu mengacungkan senjatanya meminta Banjar menjauh dan tidak ikut campur terhadap apa yang terjadi. Kecemasan Banjar sebagian yang lain tertuju kepada Dwarasta. Bisa jadi ia berada dalam bahaya bila kepergok orang-orang yang tampaknya tak akan merasa sungkan membunuh itu. Apa yang diduganya ternyata benar. Dari dalam rumah itu terdengar teriakan-teriakan. Namun bukan Dwarasta yang layak dicemaskan. Menilik suaranya yang menghadapi masalah justru Karpa. "Mana dia? Mana perempuan itu?" Di dalam bilik bagian belakang rumahnya, Karpa seperti orang tolol. "Loh, kok tidak ada?" letupnya seperti orang bodoh. 5 orang lelaki garang itu benar-benar menampakkan kegarangannya yang menyebabkan Karpa menjadi sangat cemas. "Mana dia?" bentak salah seorang dari mereka dengan amat keras. Karpa menjadi demikian gugup. Karpa tidak kuasa mengendalikan diri ketika hasrat kencingnya tidak tertahan dan membasahi celananya, membasahi kakinya dan membasahi tanah tempat berpijak kakinya. "Tadi dia ada di sini. Aku mengikatnya di tiang soko. Pintunya aku kunci rapat dan tidak mungkin dibuka," jawabnya dengan amat terbata. "Tetapi sekarang mana?" bentak seorang lainnya lagi. Karpa benar-benar ketakutan, apalagi ketika salah seorang dari mereka telah melekatkan senjata ke lehernya. Karpa amat takut kalau pedang panjang itu terayun ke lehernya. Putus hubungan antara kepala dan tubuhnya. Lebih ketakutan Karpa saat salah seorang dari mereka mengurai cambuk dan mengayunkannya dengan ayunan sendal pancing yang menimbulkan suara meledak. Bisa diyakini bila ayunan cambuk itu mengenai wajahnya, tentu akan berakibat sangat buruk. Salah seorang dari 5 orang lelaki garang itu menggelandang Karpa keluar melalui pintu belakang. Ayunan kaki orang itu menyebabkan Karpa terjengkang dan bergulingan. Tendangan orang itu tak hanya mengenai dadanya yang menyebabkan Karpa mengalami sesak napas, tetapi juga mengenai mulutnya menyebabkan darah dan ludah muncrat. Karpa bahkan merasa giginya tanggal 1. Karpa menggeliat sambil mengaduh ketika ayunan cambuk menyengat punggungnya, menyisakan rasa pedih
yang luar biasa. Ampuni aku, Karpa melolong. Mana perempuan yang dititipkan itu, hah? Kamu sembunyikan di mana? Namun, salah seorang dari rombongan berkuda itu rupanya mampu membaca jejak. Semula ia memperhatikan pintu yang menyisakan jejak dibuka paksa. Pandang matanya lalu tertuju pada 2 jejak kaki melintas pagar. Jejak yang tenggelam pada tanah gembur itu mengarah menjauh dari tempat itu.